wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas I, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, oh ya, sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, kelas I, sekarang kita memasuki kegiatan P5 ya. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang diambil di sekolah kita yaitu tentang sampaku, tanggung jawabku atau gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, sebelum kalian nanti membuat proyeknya berupa peta konsep, ini ada sedikit yang dijelaskan dulu ya. Yang pertama, ini sampah menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi misalnya manusia menggunakan sesuatu sehingga bekasnya itu tidak terpakai, nah itu disebutnya sampah ya. Itunya sampah ya yang pertama. Nah, untuk jenis sampah, jenis sampah ada dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau sesuatu yang alamiah atau dapat didaur ulang. Kalau sampah anorganik ialah Bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. nah, kalau anorganik itu yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhannya. Coba, oh ini bisa didaur ulang tidak? Tidak bisa didaur ulang, tapi nanti bisa dimanfaatkannya yang anorganik ini. Misalnya apa yang organik? Yang berasal dari hewan, tumbuhan, misalnya apa? Kotoran bisa dibuat menjadi pupuk. Nah, misalnya kotoran bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pupuk. Atau misalnya kalau banyak pepohonan ada daun-daun yang jatuh, itu kan secara alamiah bisa didaur ulang ya dengan sendirinya. Nah, itu disebutnya sampah organik. Kalau sampah anorganik misalnya apa? Sampah anorganik misalnya apa? Pecahan kaca. Ya, bisa. Atau plastiknya bekas makan itu ya, bekas wadah apalah gitu ya, atau misalnya botol minuman air. Nah, itu disebutnya sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang secara alamiah. Makanya harus bijak-bijak dalam memanfaatkan atau ketika kita menggunakan bekas sampahnya, ya sampahnya itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau kalian misalnya kalian ke sekolah atau ke tempat mana kan suka ada lihat dengan ada tong sampah yang warnanya macam-macam ya. Misalnya ada warna hijau, terus ada warna kuning, ada merah. Kira-kira apakah itu dibuat asal-asalan atau ada maksudnya? Ada maksudnya. Oh, itu ada maksudnya ya. Kalau yang warna hijau kira-kira untuk apa sampahnya? Organik yang tadinya yang bisa didaur ulang. Kalau sampah yang warna kuning? Anorganik atau tidak dapat didaur ulang. Nah, kalau kita misalnya sesudah makan itu ya sampahnya, buangnya berarti warna apa? Hijau. Kalau bekas sampah? Kuning. Warna kuning. Kalau hijau itu misal ada bekas dedaunan atau ya gitu ya ranting pohon. Nah, maka ke yang organik. Itu ya gunanya ya. Jadi kalau yang organik warna hijau, yang anorganik warna kuningnya itu ya. Saya kira ada yang tanyakan mengenai sampah. Adakah yang ditanyakan? Kesimpulan, sampah itu apa? Menurut WHO, sampah itu adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah itu ya, menurut WHO. Sebenarnya masih ada menurut
undang-undang di kita juga ya, tapi kita ambil yang satu aja ya. Terus jenis sampah ada berapa? 2. Satu sampah, Organik. 2 sampah. Anorganik. Kalau sampah organik berasal dari mana? Hewan dan tumbuhan yang dapat didaur ulang. Bisa didaur ulang. Kalau sampah yang anorganik Semuanya dari hewan dan tumbuhan dan yang tidak dapat tidak dapat didaur ulang. Kalau warna sampah organik warna apa? Hijau. Hijau. Kalau yang anorganik warna kuning. Nah itu ya. Nah anak-anak, untuk sekarang coba kalian buat peta konsep mengenai sampahku tanggung jawabku ya. Misalnya jenis-jenis sampah, 1 sampah organik, 2 sampah anorganik. Sebenarnya jenis sampah itu masih ada sih yang lainnya, tapi kita bertahap, ada 2 dulu aja ya. Nah nanti kalian buat peta konsep sampah atau jenis apa aja yang barusan dijelaskan. Terus buat gambar tong sampahnya dengan warnanya. Terus sampah organik itu apa? Organik apa? Yang termasuk sampah organik apa? Yang tidak termasuk sampah anorganik apa? Itu ya. 10 menit bisa aja maksimal ya. Ya, agak dipindahkan. Yang simpel aja. Berkumpul dengan kelompoknya ya. Ngelunjak. Ya, udah rajin udah rajin. Bodoh. Sen. Ay, muat. Sen. Rajin banget. Jenis-jenis sampah apa? Dulu ke bawah. Tadi dibuat. Siapa aja yang tadi pas tadi. Nah itu jenis-jenis sampah. Ini pacaran? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Bisa. Pada konsepnya sederhana aja, jenis sampah pakai garis itunya organik, garis lagi anorganik. Organik itu apa? Terus jenis-jenisnya apa aja yang termasuk organik? Yang termasuk anorganik apa aja? Bisa dari sampah, botol plastik misalnya, itu buat tong sampah. Itu aja. Ini udah ada yang Nah gitu sih. Yang termasuk organik apa aja? Daun-daunan. Daun-daunan. Asal-asalan. Ranting pohon. Nah ini pokoknya yang berasal dari tumbuhan dan hewan itu. Kalau yang anorganik misalnya apa? Bekas makanan. Nah, misalnya ini ya bekasnya. Nah ini anorganik. Walaupun tidak bisa diurai, tapi bisa dimakan. Ini aja pengertian.
Ambil lah. Oke. Awas Iman ya kan mantap. Bahan yang berasal yang menggambar tong sampahnya. Kenapa tidak ulang? Wih, cangkel euy. Itu minta video itu ya. Orang ya tuh. Gantian satu. Bro. Dan lain-lain. Kalau menurut Johan dari organiknya itu bisa dijadiin pupuk gitu ya. Tapi pupuk buat tumbuhannya bukan pupuk buat yang tidak terjadi dengan sendirinya. nanti nama kelompoknya tulis ya. Yang tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi gambar tong sampahnya. Iya, kan gambar tong sampah. Airnya punya motor air kipas. Stop. Erwan. Mantap lah. Wajib banget. Yang menjelaskan
Main sama dia. Jelek, balik aja ke sebentar lagi deh. Sih, gambarin nggak bisa. Saya dibantu. Erlan kunci. Ditulisnya nama kelompok. Awas. Kenapa begini ya? Mana jangan di sini mah? Awas. Kok Erlannya ke sini mah? Pak. 3 donasi. Miring udah bakti ini. Sen. Ih, udah begini apa kayaknya? Bisa ya yang lain? Bisa. Dibuat sederhana aja. Udah warna putih sama warna hijau. Sampahnya. Ya. Ya, bagaimana udah beres? Nah, sekarang setelah kalian membuat proyek berupa peta konsep ya tentang tadi sampah, Bapak minta sekarang bagian presentasi ya perwakilan dari kelompok Balkis, Istiani dan Indirawan. Ya, silakan ke depan. Siap. Kami akan mempresentasikan tentang materi sampah kota Banyuwangi. Pengertian dari sampah, sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang tidak terjadi dengan sendirinya. Jenis-jenis sampah, sampah organik, bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan dapat didaur ulang. Sampah anorganik, bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan tidak dapat didaur ulang. Ya, terus lagi kegiatan bagian apa? Untuk sampah organik belum jauh dari organik semua. Terus Sampah juga dapat diolah sesuai jenisnya, seperti sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang berasal dari sayur dan kotoran hewan, dan bisa juga digunakan kembali menjadi pakan ternak. Sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi kerajinan dan barang sehari-hari yang dapat dijual kembali dan menghasilkan. ya, kira-kira disepakati? Insya Allah bisa ya. Kalian juga pasti hasilnya tidak akan beda jauh dengan ini ya. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua. Ini ya kelompok Pakis dan kawan-kawan. Silakan duduk kembali.
Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai sampah ini? Cukup? Ya, kesimpulan kita refleksi ya. Sampah itu ada berapa jenis? Ada 2. Sampah 1 sampah organik, 2 sampah organik. Kalau sampah yang bisa diolah sampah apa? Sampah yang bisa diolah organik. Kalau tong sampah yang berwarna hijau berarti sampah apa? Organik. Yang berasal dari hewan dan tumbuh kayak daun tadinya atau ranting semacamnya, nanti kalian buangnya ke yang warna hijau. Kalau yang warna kuning berarti sampah apa? Organik. Misalnya bekas makanannya, plastik, bekas botol minum dan sebagainya. Nah, nanti dibuangnya ke sampah yang warna kuning gitu ya. Nah, itu ya. Kira-kira sampah bisa ada manfaatnya tidak? Bisa ya. Ternyata sampah itu tidak hanya dibuang aja. Kalau kita bisa memanfaatkannya, bermanfaat. Kayak tadi yang organiknya itu bisa jadi pupuk dan sebagainya. Yang organik juga, misal ini ya, nanti bekasnya kan ini organik, nanti bisa dimanfaatkan, bisa untuk jadi apa? Bisa dijadikan buat bunga, ini bisa dijadikan keterampilan kan bisa ini ya, dan sebagainya lah. Atau mungkin akuarium ya, kan bisa ya, akuarium ikan sepat misalnya, atau apalah gitu lah ya. Itu. Nah, demikian ya untuk pertemuan kali ini mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, ini yang ada di kurikulum yang barunya, kurikulum Merdeka. Itu aja. Cukup ya. Nah, kalau cukup, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil doa kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.